Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Warubu. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang untuk kita semua. Siang Pak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oleh karena itu, sini siapa yang mau untuk memimpin kita doa pada hari ini? Saya Pak. Pada Weni, silakan. Oke baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda Weni. Nah, di sini Bapak telah membuat aplikasi proses belajar mengajar kita untuk setiap pertemuannya. Kemudian di sini saya telah men-share aplikasi tersebut di grup kita. Jadi silakan kalian semua mendownload aplikasi tersebut. Nah, baik, apakah anak-anak semua telah mendownload aplikasinya? Sudah Pak. Sudah Pak. Coba silakan tampilkan. Ini Pak. Oke, baik. Ini Pak. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya silakan klik di bagian bawahnya, ada tertulis daftar hadir. Ya, Pak. Jadi di sini kita tidak perlu menyebut satu-satu. Silakan kalian mengisi absensi yang ada di dalam aplikasi e-modul tersebut. Baik Pak. Baik Pak. Silakan kalian isi. Saya tunggu 5 menit. Terangkan HP-mu. Jangan terang kali cowok. Ada skip cowok. Hari apa sekarang Pak? Rabu. Hadir. Ini aja Ben. Pak, aku login. Pak, udah ya Pak. Kami di sini. Oke, baik. Saya udah Pak. Udah Pak. Titip absen aja nanti ya. Oke. Oke, baik. Setelah mengisi absensi, kita sekarang masuk ke materi ya. Silakan klik bagian icon materi. Di sini ada pembagian materi. Untuk materi kita hari ini yaitu materi kelas sejarah kelas 10 ya. Iya, Silakan Pak. klik. Kemudian di bawahnya ada materi PPT. Materi kita yaitu pergerakan kebangsaan Indonesia. Di sini ada yang tahu pergerakan kebangsaan Indonesia itu apa? Pada masa apa? Nah, jadi masa pergerakan kebangsaan itu adalah masa di mana munculnya berbagai organisasi nasionalisme di mana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Sini ya, apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, mampu memahami latar belakang pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, mengetahui organisasi-organisasi pada masa pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, memahami tujuan pembentukan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Di sini ada yang bisa membacakan apa saja yang menjadi latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Silakan unjuk tangan. Baik, untuk menjelaskan latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia, kepada Bella, silakan. Latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia itu dilatar belakangi oleh tiga hal. Ada tiga faktor internal atau yang sering disebut dalam negeri. Yang pertama itu adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang kedua itu adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga adanya rasa
kedasaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Dan faktor eksternalnya juga ada 3. Yang pertama itu masuknya paham liberalisme dan human rights. Yang kedua diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Dan yang terakhir itu kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Baik, luar biasa sekali ya, tepuk tangan untuk Bella. Nah, materi selanjutnya, organisasi pada pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu organisasinya Budi Utomo. Ada yang tahu siapa yang mengawali organisasi ini? Budi Utomo. Wahidin Sudirosodo. Yap, betul sekali. Nah, jadi Budi Utomo ini organisasi yang diawali oleh Dr. Wahidin Sudirosodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain itu terdapat dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan Studi Fund. Pada 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Selanjutnya, berdirinya organisasi ini merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai hari apa? Sebagai hari apa? Hari Kebangkitan Nasional. Ya, betul. Sebagai hari kebangkitan nasional. Selanjutnya, organisasi kedua, yaitu Syarikat Islam. Ada tahu siapa pendiri dari organisasi Syarikat Islam? Haji Sumanhudi di Solo, Pak, pada tahun 1905. Ya, betul sekali saudara Bella. Di sini organisasi tersebut berawal dari Serikat Jagain Islam ya, yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1905. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian Serikat Dagang Islam ini berubah menjadi Serikat Islam dan diketuai oleh host Cokro-Minoto pada tahun 1912. Kemudian organisasi ini menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Kemudian pada tahun 1921 Serikat Islam ini terpecah menjadi 2 kubu, yaitu Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Baik, selanjutnya organisasi yang ketiga yaitu English Party. Ada yang tahu kapan didirikannya organisasi ini? Unjuk tangan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Anda tahu ini. Pada 4 Mei 1913, Pak. Ya, betul. English Party ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. F.Edulus Dokter atau Danuwijaya Setiabudi, kemudian R.I. Suwardi Suyaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. English Party bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bhinneka. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, sekarang kita masuk ke games ya. Silakan klik games. Di sini ada permainan word wall. Di sini silakan kalian mengklik. Di sini ada pergerakan kebangsaan Indonesia, quiz. Silakan kalian klik untuk masing-masing siswa dan silakan kalian kerjakan. Udah, Pak. Saya berikan beberapa waktu untuk bisa mengerjakan quiz tersebut. Ini dulu, Kak, dulu. Ya, aku kurang
Udah. Aku lagi gantian tuh. Salah ya. Iya, susah benar. Nah, baik. Setelah selesainya pengerjaan puisi ini berarti berakhirnya pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, langkah baiknya kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oleh karena itu silakan saudara Bella untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada baiknya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, demikianlah video mengajar saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.